Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Kali ini saya akan berkreasi dengan pepaya. Jadi ada 3 kreasi dengan menggunakan pepaya untuk berbuka puasa. Apa saja kreasinya? Simak video ini sampai selesai ya. Kreasi pertama saya akan buat telur dadar pepaya mengkal. Jadi ini ada pepaya mengkal, ini seperempat tapi saya tidak gunakan semuanya. Nanti kita gunakan sesuai kebutuhan aja. Cara membuatnya, ya bagian tengahnya kita buang dulu ya. Supaya kita bisa dapat warna merah dari pepayanya. Nah sekarang kita belah sedikit aja. Ini pepayanya seperempat dari pepaya besar. Nah dari yang seperempat itu kita belah lagi jadi seperempatnya. Nah, kita ambil cuman seperempat. Terus ini saya tidak gunakan ya karena kita butuh warna merah dari pepaya. Terus kita kupas. Nah, ini ada bagian yang tidak bagus jadi saya buang. Jadi kita cuman ambil segini. Sekarang saya mau cuci dulu baru kita lanjutkan prosesnya. Pepaya yang sudah dikupas dan dicuci tadi, sekarang kita akan parut menggunakan parutan keju. Berikutnya bahan yang kita butuhkan ada daun bawang, ini secukupnya. Terus 1 butir bawang merah yang udah saya cincang kecil-kecil ya. 1 butir telur dan merica secukupnya. Nah sekarang saya akan kupas telurnya. Nah setelah telurnya dikocok, sekarang kita tambahkan merica, lalu bawang merah dan daun bawang, lalu kita kocok lagi. Nah setelah ini tercampur rata, sekarang baru kita masukkan pepaya yang sudah diparut tadi sebelumnya. Di pepayanya kita masukkan ke dalam telur. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonan dari dadar pepayanya sudah jadi ya. Sekarang kita akan masak di teflon, tidak menggunakan minyak. Jadi di teflon yang anti lengket ya, tidak menggunakan minyak. Nah, ini kita pastikan dulu teflonnya sudah panas. Sekarang kalau sudah panas, kita akan masukkan adonan dari dadar pepayanya ya. Ini adonannya udah masuk ke dalam teflon, kita tunggu sampai matang bagian bawahnya. Dan kalau mau dibalik boleh dibalik sekali, kalau enggak udah bisa diangkat dari teflon. Dadar pepayanya sudah matang, jadi kalau kita goyang-goyang seperti ini ataupun diangkat ya sudah matang. Saya tidak balik, jadi saya cuma masak bagian bawahnya aja dan bagian atasnya tadi ditutup sebentar. Nah sekarang saya akan pindahkan ke wadah yang lain. Ini dadar pepayanya udah matang, sudah bisa kita nikmati untuk dijadikan menu buka puasa. Jadi kita dapat serat, dapat protein juga dari sini dan mengenyangkan pastinya. Masih ada 2 kreasi lagi dari pepaya, simak video ini sampai selesai ya. Kreasi kedua dari pepaya ini saya akan buat salad pepaya mengkal. Bahan yang kita gunakan pepaya mengkal seperempat. Terus berikutnya ada cabai merah besar yang udah saya iris-iris tipis. Lada secukupnya. Jeruk nipis seperempat. Terus ada wijen secukupnya. Ini wijen yang saya gunakan adalah wijen sangrai. Beserta nanti ada minyak zaitun dan madu. Cara membuatnya, kita akan kupas pepayanya dan kita cuci, terus nanti kita akan peeler. Ini pepaya yang sudah saya kupas dan cuci, sekarang kita akan peeler. Saya peelernya menggunakan produk Lock and Lock. Teman-teman bisa lihat reviewnya di link yang ada di atas ini. Dan link pembeliannya juga ada di deskripsi video ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa klik di link yang ada di bawah sini atau klik di link yang ada di YouTube Shop juga bisa ya. Jadi diklik di sana sudah ada link untuk pembelian peeler Lock and Lock beserta pisau ini karena 1 paket gitu. Sekarang kita peeler. Nah
Nah, ini kalau mau dapat tekstur yang lebih kecil bisa dari menyamping seperti ini ya. Ini lebih bagus dari ini aja, dari samping. Dan lebih gampang. Ini kita piler aja sampai pepayanya habis. Ini seperempat pepaya yang sudah saya piler. Sekarang kita akan lanjutkan proses untuk membuat bumbu dari saladnya. Saya siapkan satu mangkok kecil. Terus saya akan tuang 1 sendok makan minyak zaitun. Ini minyak zaitunnya saya tuang ke sini 1,5 sendok. Lalu saya tambahkan 2 sendok makan madu. Sekarang kita aduk dulu madu dan minyak zaitunnya. Ini sampai tercampur rata ya. Selanjutnya saya akan tambahkan jeruk nipis. Ini saya tambahkan jeruk nipis, diperas saja di dalam minyak zaitun dan madunya tadi. Jeruk nipisnya ini ukurannya seperempat ya, dari satu buah yang ukurannya sedang. Selanjutnya saya masukkan merica atau lada putih. Ini saya gunakan yang bubuk. Sekarang kita campur rata lagi keempat bahan ini. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita akan siram ke pepaya yang sudah dipiler tadi. Nih, kita siram aja di sini. Dan kita akan aduk-aduk. Gampangnya kita ngaduknya pakai sumpit. Teman-teman, selain pepaya mengkal yang bisa kita buat salad seperti ini, ada juga wortel. Nah, wortel itu juga sangat enak kita buat jadikan salad untuk menu buka puasa. Teman-teman bisa lihat salad wortel di link yang ada di atas ini ya. Nah, ini pastikan semua bumbunya tercampur rata. Pepayanya tercampur rata dengan bumbu yang sudah kita aduk sebelumnya. Nah, jadi kalau makan nih berasa kayak lagi makan mie karena bentuknya kayak mie tiaw gitu ya. Bentuknya kayak mie tiaw, terus makannya pakai sumpit lagi gitu. Nah, kalau ini sudah tercampur rata, sekarang kita pindahkan ke wadah yang lebih kecil. Nah, ini salad wortelnya udah saya masukkan ke wadah lebih kecil. Sekarang kita tambahkan topping wijen di atasnya. Ini kita tuang aja wijen. Jadi di salad itu kita tambahkan wijen sangrai. Pada saat kita makan itu rasa gurih dari wijen sangrai, krenyes-krenyes dari pepaya itu sangat enak gitu ya. Pada saat kita makan itu perpaduannya pas. Ditambah lagi ada asam-asam dari bumbu yang kita buat tadi. Sekarang kita tambahkan cabai merah. Nah, ini supaya ada sensasi rasa pedasnya. Kalau teman-teman punya cabai merah kering yang dijemur juga enak gitu ya. Kalau saya ini pakai yang segar. Yang segar juga enak. Karena pada saat kita makan itu ada sensasi pedas dari cabai merahnya. Ini saya tambah lagi sedikit wijen. Jadi pada saat kita makan, jadi bagian yang paling atas nih, yang paling banyak wijennya itu pasti lebih enak gitu. Jadi kalau nanti pada saat mau makan lagi di bagian bawah, tuang lagi wijennya supaya gurihnya semakin kita dapat gitu dan makin nikmat pastinya. Ini udah jadi ya salad pepaya mengkal. Masih ada satu kreasi lagi untuk berbuka puasa dari pepaya. Simak video ini sampai selesai ya.
7 alasan kenapa teman-teman harus memiliki buku ini. Resep yang ada di dalam buku ini semuanya simple, sederhana. Semua bahan baku yang ada di dalam buku ini mudah kita jumpai di pasar tradisional. Buku ini saya kategorikan berdasarkan bahan bakunya ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Di dalam sini pun nanti di setiap resepnya ada video untuk kita lihat proses memasak. 99 ini saya ambil dari Asmaul Husna. Terus plusnya, kenapa ada plus? Plusnya ini lebih dari 99 resep. Semua yang ada di dalam sini ini adalah berdasarkan pengalaman hidup sehat saya dengan real food lebih dari 6 tahun. Buku ini harganya lebih murah dari biaya check up ke dokter ya. Nah, kreasi ketiga ini saya akan buat pepaya timun suri. Jadi ini minuman ya, minuman pepaya timun suri. Bahan yang kita gunakan, yang pertama ada pepaya. Ini nanti kita gunakan secukupnya. Pepayanya pepaya yang sudah matang, karena 2 resep sebelumnya itu pepaya mengkal. Kalau yang ini pepaya yang sudah matang. Berikutnya ada timun suri. Nah, ini timun surinya juga secukupnya. Dan 3 butir kurma yang juga kita akan gunakan sebagai pemanisnya. Kalau tidak ada kurma, bisa menggunakan madu gitu ya. Tapi saya lebih suka dengan manis dari kurma, serta air panas untuk kita rendam kurmanya. Cara membuatnya, kita suwir-suwir kurmanya. Jadi kurma itu di bagian paling bawah. Kita suwir-suwir. Terus kita masukkan juga bijinya. Nah, kita ulangi prosesnya sampai ketiga kurma ini selesai kita suwir semuanya. Nah, berikutnya kita akan seduh kurmanya menggunakan air panas. Ini saya siapkan air panas sekitar 50 ml, jadi kita seduh aja di bagian bawah. Nah, jadi ini kurmanya sudah kita seduh dengan air panas. Sekarang kita akan parut dulu pepaya dan timun surinya. Nah, tadi dari setengah pepaya saya ambil seperempatnya. Sekarang kita akan kerok pepayanya untuk kita taruh ke rendaman kuman dengan air panas tadi sebelumnya ya. Nah, sekarang kita kerok timun suri untuk yang paling atas ya, layer yang paling atasnya adalah timun suri. Nah, di bagian atasnya tadi saya lupa sebutkan ada chia seed ya. Jadi kita tabur chia seed secukupnya di bagian atas setelah timun suri. Ini kita tambah chia seed. Teman-teman kalau suka dingin bisa juga tambahkan es gitu ya. Jadi es kelapa timun suri. Nah, kita masih ada space untuk tambahkan air. Jadi kita tambahkan air secukupnya lagi. Nah, ini sekitar 30 ml ya. Jadi saya tambah lagi airnya sekitar 30 ml. Minuman pepaya timun surinya ini udah jadi, sudah bisa kita nikmati untuk menu berbuka puasa. Pada saat kita mau buka puasa, nanti ini diaduk semuanya ya, dicampur supaya manis dari kurmanya nyatu dengan air beserta timun suri dan pepayanya. Ini sangat enak untuk kita jadikan menu berbuka puasa dan mengenyangkan. Ini minuman yang sangat mengenyangkan untuk buka puasa. Jadi setelah minum ini kita bisa langsung sholat maghrib dulu, baru nanti setelahnya makan setelah sholat maghrib. Karena ini udah takjil ya, minum dan makan sudah dalam satu menu itu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa share juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya supaya hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.